Halo semua, nama saya Wildan Zakiarahap, NPM 2082100020 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filotaksis. Apa sih filotaksis itu? Filotaksis adalah susunan daun pada batang atau yang disebut dengan duduk daun. Saya akan mencontohkannya pada batang mangga ini, ya. Jadi pada mangga ini dia termasuk Foliespara, yaitu pada nodus atau buku batang dia hanya terdapat satu daun. Jadi yang disebut dengan nodus atau buku batang itu adalah ini deh. Oke. Jadi nodus itu tadi dia bagian batang, ya, atau cabang tempat duduknya suatu daun. Selanjutnya kita akan menentukan rumus pada daun, maka yang diperhatikan adalah daunnya, dan kita cari titik tolak dan juga titik akhir. Jadi di antara titik tolak dan titik akhir itu akan membentuk garis ortostik, itu garis vertikal sejajar yang menghubungkan antara dua daun. Jadi saya akan mengambil titik tolaknya pada daun ini. Titik tolaknya pada daun ini, ya. Jadi pada titik akhir itu daunnya itu harus sejajar mengikuti garis ortostik tadi. Jadi titik akhirnya adalah ini. Pada ini. Ya. Selain garis ortostik juga ada garis spiral genetik. Jadi garis spiral genetik itu adalah garis melingkar yang melewati daun-daun sampai kepada titik akhir. Kemudian kita lanjut ke rumus dispergensi. Kemudian kita akan melanjutkan kepada rumus dispergensi. Jadi rumusnya itu adalah A per B dikali 360 derajat. Jadi dari rumus-rumus tersebut dapat kita menunjukkan sudut-sudut antara dua daun berturut-turut, ya. Dia berturut-turut yang dapat kita proyeksikan pada bidang datar. Jadi hasil dari proyeksi di bidang datar tadi inilah yang disebut dengan diagram daun. Baik, jadi kita akan menggambar bagan tata letak daun tadi berdasarkan batang daun mangga tadi. Jadi ada 5 daun yang dilewati dari titik tolak untuk mencapai ke titik akhir. Baiklah, kita akan menggambar dengan segitiga terbalik, ya. Kita gambar 5 karena tadi ada 5 daun yang dilewati. Kemudian kita beri angka mulai dari titik tolak tadi. Ya. Tadi ada 5 daun. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik tolak tadi tidak dihitung 1, dia tetap dihitung 0 sebagai titik awal.
Kemudian kita akan menggambar garis spiral seperti inilah bagian tata letak daun tadi ya. Jadi tadi rumusnya A per B dikali 360 derajat. Lalu A tadi adalah jumlah spiral yang terjadi dan B adalah jumlah daun yang dilewati dari mulai titik tolak sampai ke titik akhir. Jadi A nya itu adalah 2, B adalah 5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat diagram daun. Jadi garis-garis yang 5 ini adalah garis ortostik. Tadi kan garis ortostiknya 5, maka kita buat ada 5 garis. Dan kita asumsikan lingkaran-lingkaran ini sebagai buku-buku batang atau nodus. Kemudian banyaknya daun tadi ada 5 daun, maka akan kita gambar atau kita tandai seperti ini. Kemudian kita beri tanda. Ini daun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita akan menggambar garis spiral. Yang menghubungkan kelima dari titik-titik tersebut, dari 5 daun yang dilalui. Itu adalah garis spiralnya, kelihatan seperti ini. Jadi garis ostoristik tadi dia tetap sejajar dari titik tolak
hingga ke titik akhir yang nomor 5. Dia tetap di garis yang sejajar atau asteristik. Kemudian melalui rumus tadi, dari jarak antara daun yang pertama ke daun yang kedua adalah 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Jadi jarak antara daun pertama dan kedua itu adalah 144 derajat. Dia membentuk sudut 144 derajat. Jadi sedangkan di antara jari-jari dari antar garis ortostik adalah setengah dari 144 derajat, yaitu 72 derajat. Perlu juga diperhatikan bahwasannya setiap rumus bagian daun akan berulang sampai daun yang terakhir. Seperti tadi kan cuman sampai di sini. Dia akan berulang seterusnya sampai ke daun yang terakhir. Jadi hasil dari rumus yang berulang tadi akan menghasilkan deret Fibonacci, ya. Dari deret Fibonacci itu antara pembilang dan penyebut ditambahkan akan menghasilkan besar sudut berikutnya, seperti ini. Ya. Jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 7 per 12, dan seterusnya. Jadi ini hasil deret yang berulang tadi akan membentuk sudut-sudut berikutnya. Inilah yang disebut dengan deret Fibonacci. Inilah yang disebut dengan deret Fibonacci. Sekian penjelasan saya tentang filotaksis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.